Kami percaya kalau Tuhan sudah mencurahkan roh penolong yang lain itu, yaitu Tuhan Roh Kudus. Boleh kita dituntun Tuhan, diajar Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik pagi ini untuk Tuhan berkarya, Tuhan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Saudara berdiri ya. Haleluya. Roh Kudus, jamah kami, perbarui kami, tuntun kami, biarlah kami semakin serupa dengan Engkau. Ajar kami terus menikmati kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kami. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Mari katakan, Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urasan-Mu. Mari katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Oh, Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, lah kemuliaan dan kuasa-Mu dicurahkan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Mari panggil Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, lah kemuliaan dan kuasa-Mu dicurahkan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Biar kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dicurahkan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Engkau Roh Kudus, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Kami sembah Tuhan Roh Kudus, jamahlah kami, hati kami haus, hati kami rindu
Darah Yesus menguduskan tubuh jiwa roh kami. Basuhlah kami dengan api-Mu, jamalah kami dengan kasih-Mu, perbarui kami dengan karakter-Mu sesuai rencana-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, jamah Jesus, haleluya. Oh, jamah kami Tuhan, hati kami perlu kasih-Mu, perlu jamahan-Mu Tuhan. Jajar kami, masuk kami Roh Kudus, kami panggil Engkau Tuhan, jamah berdiam. Haleluya. Sikilara lama ya lama ya lama lama sudah kilaro. La lama ya la lama ya lama sakadar. Kilara la lama ya lama sak. Kami mau berikan waktu kami yang terbaik sepanjang hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, jamah kami dengan Roh Kudus. Kali lama ya lama sekila lama ya la. Oh Yesus, kilara lama ya lama sakada kilara lama sekira lama ya. Roh Kudus menjamah hati yang terluka, Roh Kudus menjamah hati yang sakit, Roh Kudus menjamah hati yang tidak merdeka, Roh Kudus menjamah hati yang terluka. Roh Kudus menjamah, menyembuhkan, menguatkan, memulihkan hati yang haus akan-Mu Tuhan. Oh Jesus, oh kilara lama ya lama sakada lama ya lama kilara lama sakada lama ya lama kilara lama ya lama sakada. Di zaman akhir Tuhan Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami, bahkan hati semua umat manusia, untuk kembali kepada-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami, basuh dan jamah kami dengan api-Mu. Haleluya. Pagi ini Roh Kudus menjamah engkau setiap pribadi Bapak Ibu Saudara. Jangan lewatkan kesempatan malam ini. Sepekan Bapak Ibu Saudara, 10 hari pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran di zaman akhir ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Hati kami rindu Tuhan, dicurahkan Roh-Mu atas kami, melawat kami, melawat kampung kami, melawat kota kami, melawat bangsa negara kami, melawat dunia ini, untuk kembali kepada-Mu Yesus, kembali kepada-Mu Bapa. Oh Jesus, jam hati kami, jam hati kami Tuhan. Jam hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita kedua-duanya, minta sama Tuhan pagi ini.
Biar Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara setiap pribadi tanpa terkecuali di ruangan ini. Segala nama sakara nama. Hati yang keras akan dilembutkan Tuhan. Hati yang sakit penuh akan dengan pengampunan. Sikira lama ya lama sakara. Sikilara lama ya lama sakara. Bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami. Segala lama sakara. Menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami. Oh, kami rindu Tuhan. Cikilara lama ya lama sakadara lama ya lama. Cikilara lama ya lama sikidara lama ya lama sakadara. Kilara lama ya lama sakadara. Karena janji firman-Mu akan mencurahkan Roh-Mu 2 kali lipat atas setiap kami. Kiala lama ya lama sakadara. Kilara lama ya lama sakadara. Kilara lama ya lama sakadara. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Orang tua akan mendapat mimpi. Dan yang kedua terjadi dan setiap akhir zaman di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bangun Roh-Mu kami Tuhan. Bangun gereja-Mu di tempat ini. Oh, jamalis karena lama ya lama sakadara. Sikilara lama sakadara. Kilara lama sakadara lama sakadara. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Jamah kami. Kami mau lebih lagi untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Biar api-Mu juga turun atas kami pagi ini. Atas sepanjang hari ini. Siaplah hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang sepakat untuk kita menyembah Tuhan pagi ini. Mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi ini. Biar api Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Api kemuliaan Tuhan turun atas kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Dengarkanlah suara nafiri. Mari katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju ngana lengah Yesus Panglima kita. Kenakan sekelap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siapa api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Mari katakan sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia.
dengarkanlah suara nafiri memanggil semuanya. Bangsa Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi bersiap siap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, kenakan segelam senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Katakan, api kemuliaannya curah, penuhi kami Tuhan, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Segala raja, segala raja, mari katakan segala raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari bekerjalah Roh Kudus atas setiap kami. Jamah kami terus Tuhan. Engkau penolong yang sejati. Biarlah kami terus berjalan dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan san suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Dia penolong, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari katakan sama-sama bersama saya Bapak Saudara. Katakan, Roh Kudus hadir di sini,
pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari panggil Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Haleluya, benaran dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam. Saudara, bagi pada saudara, bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Hati kami terbuka bagi Engkau, ya Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau turun ke dunia, bahkan tinggal dalam hidup kami untuk menjadi penolong bagi setiap kami orang-orang percaya. Kami mau sungguh-sungguh membuka hati kami bagi Engkau, biar kami boleh mengenal Allah yang benar melalui Roh-Mu yang kudus. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Hati kami siap bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan limpah atas setiap kita. Amin. Hari ini adalah minggu yang istimewa, kita memperingati hari raya Pentakosta atau hari yang ke-50. Ini dihitung dari setelah Yesus bangkit, lalu Yesus menguatkan hati murid-murid selama 40 hari. Yesus naik ke sorga, dan Yesus sebelum naik ke sorga berkata kepada para murid, tunggu di Yerusalem. Dan tepat 10 hari kemudian, atau kita kenal dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50, Roh Kudus turun atas kita. Apa pentingnya Roh Kudus buat setiap kita orang-orang percaya? Mari sama-sama kita merenungkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Firman Tuhan berkata, ketika hari Pentakosta, maka Roh Kudus turun di tengah-tengah orang-orang percaya. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan menggambarkan ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah orang-orang percaya pada waktu itu, mereka merasakan seperti tiupan angin keras. Dan ayat yang ketiga,
maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah orang-orang percaya digambarkan seperti nyala api. Nah, hari ini kita akan melihat api itu menjadi sebuah gambaran tentang peran Roh Kudus bagi hidup kita orang-orang percaya. Apa artinya Roh Kudus itu datang seperti nyala api, seperti lidah-lidah api? Roh Kudus itu menyingkapkan kebenaran, seperti api yang memberi terang. Demikian juga Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk menerangi hati kita agar mengenal kebenaran dengan jelas. Hati yang gelap, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak dapat membedakan dengan tepat. Bagi kita tanpa Roh Kudus sulit untuk memahami firman Tuhan dengan seperti yang Alkitab ajarkan, seperti yang Allah rindukan, seperti yang Allah inginkan. Sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab atau membaca buku di tempat yang gelap atau remang-remang, pasti akan kesulitan. Berapa banyak dari kita orang-orang percaya yang aku udah baca Alkitab berkali-kali, tapi sepertinya kok nggak dong ya, nggak mudeng ya. Gak jelas ya apa maksud Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, di Alkitab kita ada begitu banyak prinsip-prinsip Tuhan. Kita jadi bingung mana yang kita praktekkan, yang mana yang mesti kita hidupi dalam kondisi saat tertentu. Ada banyak prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat itu adalah pewahyuan dari Roh Kudus sehingga kita dapat mengaplikasikan kebenaran firman tepat seperti yang seharusnya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 dan 13. Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3,5 tahun Yesus bersama dengan para murid. Yesus mengajarkan kebenaran, Yesus memberi teladan bagaimana hidup dalam kebenaran. Tapi kita tahu bersama, murid-murid rupa-rupanya sulit untuk memahami, mereka nggak paham juga. Tapi saudara perhatikan apa kata Yesus. Yesus maklum. Kalau kalian 3,5 tahun sekalipun kumpul bareng aku, dengar nasihatku, dengar ajaranku, bahkan melihat teladan hidupku, namun kalian nggak paham juga karena Roh Kudus belum turun ke atasmu. Tapi nanti kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan mulai melihat kebenaran itu dengan jelas. Sama seperti terang, sama seperti api itu menerangi sebuah wilayah atau menerangi sebuah ruangan. Demikian juga Roh Kudus akan menerangi hati kita, hati Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita bisa mengenal Roh Kudus, mengenal kebenaran dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus menghadapi begitu banyak pilihan. Dan hidup di dunia ini enggak selalu hitam dan putih. Kadang-kadang kita masuk di area abu-abu. Gelap banget juga enggak, putih banget juga enggak, tapi hitam banget juga enggak. Di saat-saat itulah kita butuh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan, supaya kita tetap berjalan lurus seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Firman Tuhan berkata Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus tidak hanya sekedar memberitahu ini benar, ini salah, tapi menuntun kita mengambil pilihan-pilihan yang tepat seperti yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak norma-norma di dunia ini. Dan semuanya kelihatannya baik. Tapi
ada hal tertentu di mana kita diperhadapkan untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik di antara yang baik itu. Satu waktu ada seorang misionaris atau hamba Tuhan di daerah pedalaman. Sekian lama dia masuk ke kampung itu untuk memberitakan kabar baik, tetapi sepertinya tidak mendapat respon yang cukup baik. Orang-orang menganggap bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus itu sesuatu yang gak ada bedanya dengan yang lain. Hamba Tuhan ini semakin frustrasi sebenarnya. Tetapi dia tetap bertahan pada panggilannya. Di tengah-tengah komunitas yang tidak sungguh-sungguh mensupport pelayanannya. Anaknya tiba-tiba berkata, "Pak, pengen makan ayam ya Pak." Hamba Tuhan di pedalaman tidak ada yang mensupport. Secara finansial cukup terbatas. Kalau hamba Tuhannya kuat. Tapi kalau anaknya yang masih kecil ngomong, "Pak, pengen makan daging, pengen makan ayam." Rasanya Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua mungkin berpikir, saya yang dipanggil Tuhan. Saya yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sedangkan anak saya, sebenarnya anak saya juga berhak untuk jalan-jalan, untuk melihat dunia, untuk ada di tengah kota. Tapi karena panggilan hidup kedua hamba Tuhan ini, suami istri, anaknya harus ada di daerah pedalaman yang semua serba terbatas. Hamba Tuhan itu nangis sama Tuhan. Dia doa sama Tuhan, "Tuhan, mosok makan daging aja sulit. Kali ini saja Tuhan, tolong biar anakku juga melihat bahwa Engkau mengasihi kami." Amin saudara. Hamba Tuhan itu amin. Buka mata, itu tiba-tiba di ruang tamunya itu nongol ayam jago saudara. Jadi nggak cuma di pekarak, nggak cuma di halaman, tapi ada ayam jago masuk rumah, ketop gitu lihat pendeta ini sembahyang saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, wah itu mujizat yang besar bagi seorang hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan tuh amin, dia lihat ayam jagonya juga lagi liatin dia di ruang tamu saudara. Wah dia berkata, "Puji Tuhan, ini jawaban doa." Dan ayam jagonya ditangkap juga nggak lari saudara. Tapi waktu dia tangkap, dia pegang, dia gendong, dia mau tunjukin ke anaknya, "Kita makan daging hari ini." Tiba-tiba Roh Kudus dalam hatinya bicara, "Itu ayammu apa bukan?" Loh Bapak Ibu lagi pengen makan ayam, pengen makan daging, doa, melek moto, ayamnya nongol di depannya. Ditangkap orang Melayu. Bukankah itu jawaban doa? Tapi ketika dia gendong, ada suara dalam hatinya. Emangnya itu ayammu? Bapak Ibu Saudara, lagi mikir keras, anaknya nongol, "Pak, dapat ayam dari mana? Ayam jago." Tapi bapak itu kemudian menyadari Roh Kudus sedang berbicara. Secara naluri, secara pola pikir, ini jawaban doa. Tapi Roh Kudus berbicara dalam kuat. Itu bukan punyamu, memang ini ayammu. Hamba Tuhan itu berkata kepada anaknya, "Nak, ini mungkin ayam tetangga. Jadi kita nggak boleh motong ayam sembarangan, bukan punya kita. Tunggu ya." Anak itu diam saja. Anaknya menangkap sebuah prinsip. Bapak Ibu, kadang-kadang di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah tekanan hidup, bukankah ketika Yesus lapar di padang gurun, iblis menawarkan sebuah mujizat, menawarkan sebuah solusi. Katanya, "Engkau anak Allah, banyak batu ubah saja menjadi roti." Hampir-hampir hamba Tuhan ini melihat ini sebagai sebuah jawaban doa. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita, tapi setiap kasus kita akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Ada waktu-waktu tertentu di mana itu memang jawaban doa dan harus kita eksekusi. Tapi ada waktu tertentu di mana Tuhan punya maksud yang berbeda. Dan ini butuh
tuntunan Roh Kudus hari demi hari, waktu demi waktu. Hamba Tuhan itu keluar dari rumah ke rumah, dia datangi tetangganya. Ini ayam siapa? Ini ayam siapa? Sampai kira-kira setelah beberapa rumah, ada seseorang ketika tetangganya buka pintu dan dia lihat, oh ya, itu ayam saya. Saudara tahu, itu bukan ayam sembarangan. Karena itu ternyata bukan ayam yang sekedar dipelihara seperti ayam-ayam yang lain. Itu ayam warisan. Jadi orang ini sangat mencintai ayam yang satu ini karena ini diwariskan dari orang tuanya. Jadi ini ayam istimewa buat keluarga itu. Lu nemu di mana? Masuk rumah saya, Bu. Ibu itu begitu terkejut melihat kebaikan seorang hamba Tuhan itu. Saudara tahu, karena kasih yang dipancarkan, karena kasih yang dibuktikan, karena sebuah kejujuran yang ditunjukkan dengan nyata, rupa-rupanya itu adalah khotbah yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Berkali-kali hamba Tuhan itu mengambil kesempatan untuk bercerita tentang kasih Yesus, tentang kebaikan Tuhan, tapi masih dianggap sambil lalu. Sampai kemudian tetangga itu melihat cara hidup hamba Tuhan ini beda sama yang lain. Dia kepikiran kalau ini masuk ke rumah orang lain mungkin udah diembat dari kemarin. Tapi kok ada seorang yang dapat rezeki nomplok masuk rumah, kemudian ditanyakan kepada yang lain. Saudara tahu, tetangga yang satu itu bersuka cita. Dan sepanjang minggu, tetangga itu selalu ngirim makanan ke rumah Pak Pendeta itu. Sepanjang minggu anaknya makan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya jawaban yang jauh lebih baik. Dan tidak hanya itu, tetangga itu kemudian semakin dekat dengan Pak Pendeta, ngobrol, bercerita tentang iman, tentang kehidupan. Dan satu keluarga mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak pernah ngerti. Bapak Ibu, sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Seringkali kepala kita itu berpihak kepada kebutuhan kita. Aku butuh makan, ada kesempatan, ini dari Tuhan. Aku butuh uang, kok nemu di jalan, ini dari Tuhan. Seringkali kita menganggap itu sesuatu yang ya mungkin ini dari Tuhan. Saya tidak berkata bahwa mungkin harus begitu, enggak. Tapi mari izinkan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kadang-kadang ketika kita membuka Alkitab atau kita mendengar khotbah, kita menganggap itu sesuatu yang sudah biasa kita dengar. Itu sesuatu yang sudah biasa kita pahami dan kita menganggap saya sudah mempraktekannya. Tetapi saudara, kadang-kadang Roh Kudus menuntun kita, mengusik hati kita untuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Saya masih ingat peristiwa tahun 2000-an kira-kira. Saya masih seorang tenaga praktikan di Petra. Soal memberi itu sesuatu yang sudah diajarkan sejak saya kecil. Tetapi satu waktu di hari Minggu, Roh Kudus mengusik hati saya. Biasanya kami para pengerja, tenaga praktikan begitu, kalau ibadah kami ada di depan gereja, kami menyalami seluruh jemaat yang hadir. Waktu itu ibadah pagi, di Petra itu ibadah 2 kali, waktu itu pagi dan sore. Satu waktu ada seorang ibu dan seorang remaja datang ke gereja beribadah. Tapi waktu beribadah salaman begitu, Roh Kudus menaruh dalam hati saya, kamu mesti berkati remaja ini dengan angka 25.000 waktu itu, tahun 2000. Kasih 25.000. Tapi saudara,
saya kepikiran, hitung-hitungan. Karena uang saya tinggal 100.000 dan itu masih awal gajian. Jadi perjalanan masih panjang. Masih ibadah beberapa kali, berarti kan saya harus persembahan, saya harus pelayanan di ranting, masa saya melayani di ranting, masa nggak persembahan. Jadi sebenarnya uang saku itu lebih banyak untuk persembahannya sebenarnya. Jadi saya hitung-hitung, waduh, nanti kalau saya nggak persembahan piye gitu. Apalagi harinya masih panjang, mungkin masih ada 3 minggu lagi baru saya gajian, uangnya tinggal 100.000. Kebaktian itu saya gelisah, saudara. Ibadah itu saya gelisah. Saya lupa khotbahnya mungkin karena saya gelisah mikir suara dalam hati saya itu, suara Roh Kudus dalam hati saya sampai saya nggak mendengarkan khotbahnya. Sampai saya pulang ke pastori. Ganti baju, Roh Kudus masih terus berbicara. Jangan pelit. Jangan mikirin diri sendiri. Ya tapi kan ini masih panjang, masih 3 minggu lagi 100.000. Kalau makan sih masih bisa, saudara, makan kan di pastori, jadi aman. Tapi buat saya itu angka yang cukup besar, 25.000. Sampai saudara, saya mau istirahat, berbaring di tempat tidur begitu, masih aja gelisah. Sampai akhirnya saya ngomong gini, ya Tuhan, tak datangi rumahnya, saya kenal keluarga ini, saya mau datang. Tapi Roh Kudus ngomong lagi dalam hati saya. Kalau tadi kamu kasihnya 25.000. Tapi kalau kamu kasihnya sudah terlambat, kamu mikirnya kepanjangan. Kena penalti saya, saudara. Tuhan mendorong saya, kamu harus kembalikan 3 kali lipat. Karena kamu gak taat-taat gitu. Saya masih mikirnya dari awal kebaktian sampai pulang kebaktian sampai setengah hari. Itu saya masih bergumul dan akhirnya berkata, ya Tuhan aku belajar taat. Tapi begitu saya ngomong, ya Tuhan saya belajar taat, Tuhan ngomong kena penalti ya, kelamaan. Kamu harus berani berikan 3 kali lipat. 75.000 sudah. Waktu itu, hitung-hitung 25.000, kebaktian 6 kali, di ranting saya pelayanan 2 ranting, berarti saya kebaktian, wah kalau ngitungnya banyak banget itu. Wah iki wis jelas ora iso tuku es teh iki. Saudara tahu ketika saya datang ke rumah seorang ibu janda dengan seorang anak remaja ini. Saya, Bu, ini ada berkat Tuhan. Saya amplopi saudara. Saudara tahu responnya. Ibu ini sama anaknya sujud di depan saya. Saya itu baru pertama kali lihat. Nangis dan sujud di depan. Terima kasih ya Om, karena pengerjaan diundang Om, padahal tahun 2000 aku jadi Om, tapi ya pendeta. Nah itu yang terjadi, jadi mereka berdua tuh sujud sampai udah nggak usah gitulah, ini dari Tuhan, Tuhan mengasihi ibu. Tahu nggak Om, anak saya itu udah 3 bulan nggak bayar SPP, masih SMP anak itu, udah 3 bulan dan sebentar lagi mau ujian. Aku bingung mau cari duit di mana. Dan sama ibu itu dibuka. Wah, puji Tuhan Om, pas Om buat 3 bulan. Ya puji Tuhan. Wah, hari itu saya bersuka cita. Karena apa? Saya belajar untuk nuruti Roh Kudus. Kalau nuruti ini saudara, nuruti logika, eman-eman. Tapi kalau kita belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin secara ekonomi, loh duitku kalong, uangku hilang. Tapi ada sukacita yang besar, karena ada seorang ibu, seorang anak yang bersukacita bisa bayar sekolah dan bisa ikut tes. Hari Seninnya saudara, hari Seninnya ibu gembala saya, Ibu Gunawan, itu jam-jam 2 siang atau setengah 3 begitu. Kan pengerjanya di lantai atas, di lantai 2. Om Gunawan ada di lantai bawah. Tiba-tiba di pintu, terus di bawah tangga itu teriak, Bu Gunawan.
Gideon, ya tante. Saya turun. Wajah ibu gembala saya itu sembab, karena jam-jam segitu, jam-jam 1:30 sampai itu biasanya berdoa gitu. Jadi matanya masih sembab habis nyembah Tuhan, nangis begitu. Jadi Gideon, saya turun sudah. Saya dikasih angpau sudah. Dikasih amplop sudah. Kasih amplop terus cuma gitu aja. Ini buat kamu. Terus ibu gembala itu masuk lagi ngelanjutin doa sudah. Saya tanya sama teman-teman, kamu dapat angpau enggak? Angpau apa? Biasanya kan, pengerja ada 6 kok saudara. Pengerjanya 6, jadi dan biasanya itu sama rasa sama rata. Jadi saya tanya ke teman-teman yang lain gitu. Saya tanya sama Pak Silas, Mas, untuk angpau enggak? Angpau apa Mas? Wah berarti enggak dapat. Saya diem aja saudara. Saya diem aja. Jadi saya tanya ke beberapa teman, hari ini dapat angpau enggak? Enggak, dari siapa? Oh berarti spesial buat saya. Saudara. Jadi saya diam aja. Saya buka sudah. Isinya itu 250.000 zaman. Tuhan sudah menyiapkan 10 kali lipat. Seharusnya kan Tuhan nyuruh saya kasih 25.000 sudah. Dan Tuhan sudah siapin 250.000 sebenarnya. Tapi gara-gara saya ndablek, saya dapat penalti 50.000 sudah. Tapi apa poinnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus mengambil pilihan-pilihan hidup. Kadang-kadang pilihan-pilihan itu kalau baik dan jahat kita mudah memilih. Menyenangkan dan tidak menyenangkan mungkin mudah kita pilih. Tapi kadang-kadang kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sepertinya sama-sama benar. Seperti hamba Tuhan tadi. Lagi berdoa minta daging, Tuhan kirim ayam di pastorinya, di ruang tamunya. Dia bisa berpikir bahwa itu jawaban doa. Bukankah dia sedang berdoa? Bukankah Tuhan berkata kalau kamu meminta Tuhan akan memberi? Tetapi di tengah-tengah banyaknya kebenaran-kebenaran dalam firman, kita butuh kebenaran yang disenteri oleh Tuhan. Yang khusus untuk hari itu, untuk kasus itu. Terang Roh Kudus, api Roh Kudus itu seperti senter yang menerangi kebenaran mana yang mesti kita aplikasikan. Bapak Ibu Saudara, ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus memberi sekalipun kita tahu kita sedang ditipu orang. Sudah berkali-kali nipu kita, ada waktunya Tuhan berkata, jangan lagi diberi, biar dia belajar untuk bertumbuh. Bolak-balik pinjam uang kamu harus berkata tidak supaya dia bertumbuh. Tapi ada waktu-waktu tertentu Roh Kudus berkata beri saja biar dia tahu bahwa kasih karunia itu tidak pernah habis untuk dia. Kita nggak pernah tahu. Ada beberapa kasus yang kita dilukai berkali-kali, kita disalahi berkali-kali dan Tuhan berkata ampuni, tapi jangan berurusan lagi dengan orang itu. Tapi ada waktu tertentu di mana Tuhan berkata buktikan bahwa kasihmu tidak pernah habis untuk orang tersebut. Ini butuh Roh Kudus. Masing-masing kita punya pengalaman sendiri-sendiri. Setiap situasi butuh sebuah pilihan, butuh keputusan yang khusus. Firman Allah itu seperti peta. Tapi Roh Kudus itu seperti kompas. Sehingga kita tahu di titik mana kita berada dan harus kemana kita melangkah. Kalau kita baca Alkitab tanpa terang Roh Kudus, maka kita kesulitan. Hari ini setiap kita orang percaya, enggak cuma pendeta, semua kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menjelaskan kebenaran itu. Dan Alkitab mengatakan tidak hanya menjelaskan, tapi dia juga akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, api Roh Kudus itu bicara tentang Roh Kudus yang menyatakan kasih dan penghiburan. Selain memberi terang, api itu memberi kehangatan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga hadir dalam hidup kita selain untuk menyatakan kebenaran, juga untuk menghangatkan hati kita dengan kasih dan penghiburan.
Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kawanan yang jahat. Kadang-kadang dalam misi kita di dunia ini, kita itu seperti tidak punya teman, gak punya siapa-siapa. Kita harus hidup jujur di tengah-tengah dunia yang bengkok. Kita harus tetap mengampuni di tengah-tengah orang-orang yang egois dan penuh dengan dendam dan kemarahan. Kita dituntut untuk hidup benar di tengah-tengah kondisi yang abu-abu dan jahat. Dan saat-saat seperti itu sepertinya kita merasa sendirian. Masih ingatkah kita dengan Nabi Elia? Elia yang sendirian berjuang untuk menyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Dia begitu semangat untuk memberitakan itu. Bahkan membuktikan dengan mujizat yang besar ketika Elia harus melawan 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Asyera. Menghadapi nabi-nabi palsu, Elia dengan berani bersama dengan Tuhan. Dan mujizat besar terjadi sampai Elia mendengar bahwa Isabel marah kepada dia. Membuat hati Elia menjadi tawar dan kecut. Kenapa saudara? Apakah Elia takut kepada Isabel? Enggak. Dengan Ahab, dengan Isabel, Elia berani. Dia hadapi karena dia percaya dia bersama dengan Tuhan. Persoalannya adalah ketika Elia melihat bahkan di tengah-tengah mujizat yang besar itu, Isabel yang mengatur Raja Ahab tidak bertobat, Elia sudah bisa menebak. Sekalipun rakyat Israel bertobat, begitu raja dan permaisuri tidak bertobat, tinggal nunggu waktu, Israel akan kembali jahat. Itu sebabnya Elia putus asa. Elia kemudian merasa sendirian. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia tinggalkan bujangnya, dia masuk lebih dalam, dia merasa apa? Sendirian. Dan dia berkata, Tuhan, dah cabut saja nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nabi-nabi yang lain. Maksudnya apa? Elia merasa gagal menjadi seorang nabi karena dia tahu pucuk pimpinan Israel belum bertobat. Dan itu menyebabkan Israel pasti akan memberontak lagi kepada Tuhan. Waktu Tuhan bertanya kepada Elia, Elia apa kerjamu di sini? Tuhan, aku kerja segiat-giatnya dan aku sendirian. Bapak Ibu Saudara, ada saat-saat tertentu di mana ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi orang-orang yang sendirian di tengah-tengah keramaian. Mungkin kita ada di tengah-tengah keluarga yang belum mengenal Tuhan, atau di tengah-tengah lingkungan yang belum mengenal Tuhan. Kita tinggal dalam komunitas yang melakukan hidup yang tidak sesuai firman, itu sesuatu yang normal, gak mudah. Remaja-remaja, anak-anak muda di tengah-tengah menjaga hidup kudus, di tengah-tengah norma-norma budaya sekarang yang menganggap kekudusan itu sesuatu yang basi. Di tengah-tengah sekolah yang jujur itu sesuatu yang sudah jauh dari angan-angan mungkin. Di tempat pekerjaan yang sudah terbiasa untuk saling menjelekkan mungkin dalam atmosfer yang tidak baik. Kadang-kadang kita merasa sendirian dan sepi. Atau saudara, dalam menjalankan iman kita bisa saja gagal dan jatuh. Seperti Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita gagal untuk menghidupi firman Tuhan. Kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Kita merasa sudah jatuh di tempat yang dalam dan begitu gelap. Dalam situasi seperti itu kadang-kadang kita merasa sepi. Bahkan ketika saudara-saudara seiman kita menyalahartikan keputusan kita, tidak bisa memahami kondisi kita. Bahkan yang muncul mungkin bahkan penghakiman. Wah, kamu ini sudah pelayan Tuhan malah jatuh dalam dosa. Kamu ini sudah hamba Tuhan malah melanggar firman. Dan bukannya mensupport tapi justru menghakimi. Beberapa dari kita mungkin punya pengalaman seperti ini. Kita merasa sudah tertolak
dan tidak layak di hadapan Allah. Kita sudah jatuh di tempat tergelap kita. Tapi percayalah, Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah sendirian. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mungkin ada ratusan kali kita telah mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Tapi di saat-saat kita merasa sudah tidak layak untuk menghampiri Tuhan karena kesalahan fatal yang telah kita buat, Roh Kudus datang untuk memberi kehangatan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Saya menemukan ada banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa, mengambil pilihan-pilihan yang salah, terus kemudian memilih untuk tidak pergi ke gereja, merasa tidak layak ketemu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita lari menjauh dari Tuhan, Raja Daud berkata, aku tidak bisa menjauhi roh-Mu dariku. Sekalipun aku pergi ke ujung bumi sekalipun, tapi roh-Mu juga ada di sana untuk menjangkau hidupku. Kasih-Nya tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan menginsafkan kita terhadap dosa. Tapi enggak cuma sekedar menginsafkan kita terhadap dosa, tapi Roh Kudus akan menggendong kita kembali, memeluk kita kembali, membawa kita kembali masuk dalam hadirat Bapa. Roh Kudus akan mencerahkan ke kita untuk melihat bahwa pengorbanan Yesus itu berlaku buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya yang akan merangkul kita, itu akan memberikan penghiburan yang sejati dalam hidup kita. Bila mana ada di antara kita yang merasa sepi sendirian karena kita hidup benar, atau kita sepi sendirian karena kita sudah jatuh di tempat yang paling gelap, Roh Kudus hadir untuk menghangatkan kita kembali. Yang berikutnya, Roh Kudus hadir untuk memberikan keberanian dan kekuatan. Api Roh Kudus itu bicara tentang kekuatan dan kuasa. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, memberi keberanian kepada kita untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan. Selama murid-murid belum dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka hidup dalam ketakutan, dalam ketidakberdayaan. Apalagi ketika mereka menyaksikan guru agung mereka disalibkan, mereka kocar-kacir, mereka takut, mereka mengunci diri di ruangan yang tertutup rapat, mereka takut. Bahkan Petrus menghadapi seorang budak perempuan saja, takut mengaku bahwa dia murid Yesus. Kenapa? Karena daging itu begitu lemah. Tapi ketika Roh Kudus turun di tengah-tengah murid-murid, Petrus dengan berani bersaksi di tengah-tengah ribuan orang. Bahkan ketika harus menghadapi ancaman penjara, ancaman penyiksaan, Petrus dan para murid tetap berani memberitakan kabar baik. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, di sana dikisahkan mereka mendengar bahwa Petrus dan Yakobus dimasukkan ke dalam penjara karena Injil. Apa yang dilakukan gereja mula-mula? Mereka seperti jemaat yang kehilangan pendetanya, kehilangan hamba Tuhan yang luar biasa. Kedua hamba Tuhan mereka ditangkap. Tapi apa yang dilakukan para jemaat Tuhan di gereja mula-mula? Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, mereka berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus memberikan keberanian dan kekuatan kepada jemaat mula-mula untuk tetap menjadi saksi Kristus sekalipun menghadapi banyak ancaman dan penderitaan. Seringkali kita tahu kebenaran, tapi kadang-kadang kita tidak punya keberanian untuk menghidupinya. Kita takut tertolak, kita takut dikucilkan, kita takut menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang berat. Entah di lingkungan pekerjaan, sekolah, di komunitas-komunitas kita. Kadang-kadang kita takut melihat resiko ketika kita hidup dalam kebenaran. Mungkin kita tidak sempat disalibkan seperti Yesus, tapi mungkin kita akan mengalami cemoohan, aniaya, tekanan hidup karena iman kita.
Tapi Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk tetap ya di atas ya, tidak di atas tidak. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Bahkan Roh Kudus akan memberi kesanggupan, kekuatan supranatural untuk membawa tanda-tanda heran dan ajaib bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus hadir untuk menjadi penolong bagi kita orang percaya. Tapi saya mau beritahu kepada kita, Roh Kudus bukan hanya kuasa. Roh Kudus bukan hanya tenaga yang dari Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Sama seperti ketika Yesus datang ke dunia ini, ada orang-orang yang menerima dengan sukacita, tapi ada orang-orang yang menolak. Roh Kudus hadir, itu juga menantikan respon kita. Kalau kita menerima, membuka hati buat Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan arahkan jalan hidup kita. Roh Kudus akan hibur dan memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan memberi keberanian dan kuasa yang supranatural kepada kita. Tapi bila mana kita enggan, kita menolak, kita merasa aku bisa berjalan menurut caraku sendiri, menurut kekuatanku sendiri, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Roh Kudus hanya masuk dalam hidup kita ketika kita membuka hati buat Dia. Hari ini Roh Kudus datang dalam hidup saudara dan saya. Jangan menolak Dia, karena orang-orang yang menolak tidak akan pernah mengalami apapun. Bagian kita adalah buka hati bagi Roh Kudus. Roh Kudus, aku percaya Yesus, aku butuh tuntunanmu. Sama seperti Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak turun. Sekarang Roh Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus turun buat menuntun saudara dan saya. Saudara, percayalah, setiap kita membutuhkan Roh Kudus. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang kita anggap rohani, tidak lagi bisa menolong kita. Tapi Roh Kudus hadir menyertai saudara dan saya. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Mari bersekutu dengan Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu selalu dalam hidupku.
Mari buka hati kita bagi Roh Kudus. Allah Roh penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hidupku, ubah hatiku, celikan kami Tuhan, celikanku, jamahlah ku rindu kehadiranmu, sembahku. Mari buka hati kita buat Roh Kudus. Pertimbangan kita, pengalaman kita tidak pernah cukup untuk menjalani hari-hari ke depan. Kita butuh Roh Kudus menuntun jalan-jalan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk menghibur, menguatkan, memberanikan kita untuk berjalan dalam terang Tuhan. Jamah siap kami. Haleluya.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Roh-Mu yang kudus turun atas kami. Dan biarlah kami bersekutu dengan Roh-Mu lewat doa kami, lewat penyembahan kami. Biar kami terus terhubung dengan Engkau. Biar Roh-Mu yang menuntun kami kepada kebenaran, dalam kebenaran. Biar Roh-Mu yang memimpin kami dalam kasih dan terang Tuhan. Biar Roh-Mu menghangatkan kami dengan penghiburan dan kasih-Mu yang abadi. Dan biarlah kami berjalan dalam keberanian dan kekuatan ilahi. Karena kami lebih dari pemenang. Roh-Mu tinggal di tengah-tengah kami. Beri kepada kami terus haus dan lapar akan Engkau. Roh Kudus, biar Engkau yang semakin nyata dalam hidup kami, semakin luas dalam hidup kami, memerintah dalam jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang terganggu kesehatannya. Tuhan memberkati, yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan hidup Tuhan memberi jalan keluar, yang sedang berjuang dalam ekonomi pekerjaan Tuhan yang memberkati mereka. Sehingga minggu-minggu ke depan mereka boleh bersama-sama kami memuliakan Engkau. Kami pulang dengan sukacita sebab berkat Tuhan bersama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.